Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita tentang pengantar bisnis dan keuangan. Saat ini kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu kita akan membahas tentang model bisnis. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan sebuah hadis ya, mutiara hikmah. Hadis dari Abdurrahman bin Auf ya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 2201 ya. Kaitan hadis ini dengan materi pembahasan kita, yaitu bahwa bagaimana kita akan membahas tentang model bisnis, itu bagaimana salah satu bentuk usaha kita dalam mencari rezeki gitu ya. Kalau dalam konteks hadis ini adalah bagaimana dia bisa memanggul kayu bakar untuk mencari rezeki. Nah, di sini kita akan membahas tentang model bisnis yang dilakukan oleh entitas bisnis, bagaimana cara dia bisa mengenerate income atau pendapatan. Ini adalah gambaran besar dari perkuliahan kita. Saat ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga ya. Kita akan membahas tentang model bisnis. Tujuan pembelajaran dan materi, peserta didik memiliki pemahaman tentang bagaimana perusahaan menghasilkan income. Nah, ini poinnya ya. Bagaimana perusahaan atau entitas bisnis itu menghasilkan income. Adapun materi pembahasan, pertama kita akan membahas tentang value creation, yang kedua tentang kewirausahaan, yang ketiga produk atau pasar, yang keempat income generating, dan yang kelima bisnis model canvas. Kita masuk ke materi pertama ya, tentang value creation. Nah, ini ada quotes ya. Konsumen membeli produk karena ada nilai atau values yang didapat ya. Jadi ketika konsumen itu menggunakan sebuah produk, maka dia akan mendapatkan sebuah nilai. Jadi ada poinnya adalah nilai. Jadi bisnis itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah nilai yang akan diberikan kepada para pelanggan kita, atau disebut dengan value creation ya. Nah, di sini kita lihat digambarkan bahwa bisnis kita atau bisnis itu akan menawarkan yang namanya value, atau disebut dengan value proposition kepada pelanggannya ya, ini kepada market. Value proposition adalah keuntungan atau benefit yang ditawarkan kepada pelanggan atau janji perusahaan kepada pelanggannya. Jadi perusahaan itu akan memberikan janji kepada pelanggan nih, produk yang kami berikan adalah value-nya adalah bla 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 bla, seperti itu ya. Jadi itu disebut dengan value proposition. Nah, kalau kita bicara dengan value, ada beberapa poin yang bisa kita, ada beberapa aspek yang bisa kita fokuskan ya. Bisnis dapat menawarkan keunggulan pada aspek berikut ini ya. Jadi ada 3 aspek ya. Ada aspek harga, aspek produk, dan aspek pelayanan. Pelanggan akan membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan karena harga yang relatif lebih murah dari produk lain. Konsekuensi pilihan ini adalah mengorbankan value lain seperti kualitas produk dan pelayanan. Ini kalau kita menawarkan kepada market itu bahwa perusahaan kita atau bisnis kita akan fokus kepada value-nya pada harga ya, harga yang lebih murah lah, seperti itu. Kalau kita menawarkan dalam hal produk ya, pelanggan akan membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan karena kualitas produk yang lebih baik dari produk lain.
Konsekuensi pilihan ini adalah harga yang relatif lebih mahal ya, karena produknya yang lebih berkualitas. Nah ini kalau kita ingin fokus pada produk. Yang ketiga, kita akan fokus pada pelayanan. Pelanggan akan membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan karena pelayanan yang didapatkan memuaskan atau melebihi ekspektasi ya. Kemarin kita udah bicara ekspektasi pelanggan ya. Jadi value yang ditawarkan kepada pelanggan antara lain ya adalah harga murah, produk berkualitas, dan pelayanan yang prima. Nah ini adalah tiga poin yang biasanya ditawarkan oleh entitas bisnis kepada pasar ya, market offering. Kemudian di mana posisi bisnis Anda ya? Nah ini kita contohkan, kita akan fokus kepada harga, ada juga yang fokus kepada produk ya, ada juga yang fokus pada pelayanan. Fokus pada pelayanan ya. Nah, contoh nih, bisnis Anda memiliki keunggulan dalam hal apa? Dalam hal harga ya. Bisnis fokus pada bagaimana menyediakan produk yang murah, antara lain dengan cara menekan ongkos produksi atau menghemat biaya-biaya lainnya, sehingga harga jual produk lebih rendah dari produk lainnya. Ya. Jadi kita fokus pada harga yang ditawarkan kepada pelanggan, yang harga tersebut relatif lebih murah dibanding produk sejenis ya. Contohnya adalah hotel budget. Ya, hotel budget itu misalnya ya tidak ada lemari seperti itu ya. Tidak ada sarapan dan seterusnya. Low cost carrier airways ya. Ini penerbangan yang tiket murah lah, penerbangan tiket murah. Contohnya misalnya kita ingin terbang 6 bulan yang akan datang, kita beli saat sekarang. Nah, itu harganya mungkin lebih murah. Ataupun warung makan ya, kita bisa milih warung makan mana yang lebih mahal, yang mana warung makan yang lebih murah, seperti itu. Yang kedua, dalam hal produk ya, dalam hal produk, bisnis fokus pada bagaimana menyediakan produk dengan kualitas yang lebih baik dengan produk sejenis ya. Jadi kita fokus pada produk. Produk berkualitas tersebut membutuhkan biaya penelitian atau R&D, research and design, research and development, dan proses pengujian kualitas yang maksimal. Ya, contohnya adalah handphone high-end, mobil premium, laptop high-spec, nasabah bank prioritas, taksi mewah, dan lain-lain. Nah ini produk yang kita fokus pada produk ya. Bagaimana bisa menyediakan produk yang sangat berkualitas. Tentu ada konsekuensinya ya, ada biaya penelitian, ada proses pengujian, dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, kita fokus pada pelayanan. Pada pelayanan, bisnis fokus pada bagaimana menyediakan pelayanan yang lebih baik dari perusahaan lain. Pelayanan terbaik membutuhkan pelatihan SDM yang bagian pelayanan dan pengembangan infrastruktur teknologi. Contohnya pelayanan maskapai penerbangan high cost ya. Jadi misalnya contoh ada maskapai penerbangan yang fokus pada service atau pelayanan, garansi produk ya. Misalnya on-site, after sales service seperti itu ya. Suasana dan hiburan restoran. Nah ini misalnya kita ke restoran, kita cari suasananya gitu, atmosfernya, contoh seperti itu. Ataupun kecepatan transaksi, mana transaksi yang lebih cepat misalnya. Ketika Anda contoh di institusi keuangan, mana sih yang pencairan lebih cepat? Nah, 1 jam cair, 24 jam cair. Nah itu kan, itu salah satu bentuk penawaran kita kepada customer ya, value yang ditawarkan kepada customer dari sisi pelayanan ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ada tiga aspek yang bisa kita tawarkan kepada pelanggan, itu dari sisi harga, dari sisi produk, dan dari sisi pelayanan. Kemudian kita masuk ke poin kedua, kewirausahaan atau entrepreneurship ya. Ini ada quotes dari Mendiang Ciputra ya, seorang pengusaha sukses Indonesia. Seorang pengusaha adalah orang yang mampu mengubah sampah menjadi emas. Nah ini poinnya ya. Kalau kita bicara entrepreneurship atau kewirausahaan, itu poinnya adalah bagaimana seorang entrepreneur itu bisa mengubah sampah menjadi emas. Jadi bagaimana bisa mengubah sesuatu yang tidak berguna
menjadi keuntungan gitu ya. Nah, kalau kita bicara definisi teori, wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang memiliki keinginan untuk mandiri, berjiwa pemberani, untuk mengambil risiko membuka usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti ya. Tentu kalau kita bicara bisnis tentu tidak pasti ya. Bisnis itu akan ada naik, ada turun, ada untung, ada rugi seperti itu ya. Nah, jadi yang penting seorang entrepreneurship itu harus memiliki pertama keinginan dan juga keberanian gitu ya. Karena ada risiko di situ. Nah, ini adalah mindset atau pola pikir kewirausahaan ya. Pertama, dia harus memiliki visi dan orientasi masa depan. Ya, kita harus punya visi ya. Visi itu penglihatan ke masa depan ya. Baik, 5 tahun yang akan datang perusahaan saya akan memiliki profit sekian miliar, contoh seperti itu. Itu ada visi masa depan. Setahun yang akan datang saya akan membuka 10 cabang misalnya, 10 outlet seperti itu. Itu contoh visi ya dan orientasi masa depan. Jadi kita dalam berbisnis itu harus memiliki visi ya, harus memiliki tujuan-tujuan jangka panjang. Yang kedua, berfokus pada hasil dan prestasi ya. Kita harus fokus pada hasil dan bagaimana kita bisa menciptakan atau mencapai prestasi-prestasi seperti misalnya penambahan outlet ya, perluasan pasar dan seterusnya. Yang ketiga, percaya diri, memiliki keyakinan dan optimisme ya. Tentu seorang entrepreneur atau wirausaha itu harus pede, yakin dan optimis ya. Jangan pesimis. Kalau kita optimis, kita akan berpikir positif dan usaha yang kita lakukan juga akan optimal gitu ya. Yang keempat, antusias dan mau bekerja keras. Nah, ini tentu perlu ya, etos kerja. Yang kelima, siap mengambil risiko dan menyukai tantangan. Nah, ini tadi karena bisnis itu tidak jelas ya, bisa untung bisa rugi. Jadi kita harus siap mengambil risiko dan harus bisa men-challenge diri sendiri gitu ya, menantang diri sendiri. Yang keenam, berpikiran terbuka atau open minded terutama terhadap ide-ide baru. Nah, tentu bisnis membutuhkan kreativitas ya. 7, inovatif, tertantang untuk menemukan hal baru. Ya, ini kurang lebih adalah mindset atau cara berpikir seorang wirausaha atau entrepreneur. Dia harus bisa memiliki visi, fokus ya, optimis, etos kerja ya, siap menghadapi risiko, open minded dan juga inovatif ya. Kenapa? Karena entrepreneurship adalah tentang bagaimana melihat peluang ya. Jadi mindset tadi itu dibutuhkan untuk kita bisa melihat peluang, untuk melihat peluang dan mengubah peluang tersebut menjadi profit ya. Nah, ini kan hasilnya ada profit, hasil akhirnya ada profit. Tadi kita berinovasi, kita berkreasi, kita memiliki visi, bagaimana ada peluang yang kita manfaatkan sehingga dia bisa memberikan profit kepada bisnis kita ya. Tentu, nah ini ada catatan. Namun proses yang dilalui tentu tidak mudah ya. Jatuh bangun dalam berikhtiar adalah hal yang biasa. Seorang entrepreneur akan fokus pada visi impiannya ya, whatever it takes. Jadi apapun risikonya, dia akan fokus pada bagaimana mensukseskan atau mencapai visi yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah, ini adalah seorang entrepreneur ya. Dari peluang menjadi profit. Nah, kemudian bagaimana sih cara bisa menemukan peluang? Peluang bisa ditemukan dengan memprediksi tren masa depan. Ya, jadi kita mencoba untuk memprediksi kira-kira 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu akan seperti apa sih dunia ini gitu ya. Pertama, misalnya kita tren gawai atau gadget ya. Contohnya Google Glass. Tren lingkungan. Ini isu-isu lingkungan, environmental. Contohnya adalah electrical vehicle ya. Kendaraan listrik. Nih, karena aspek lingkungan. Yang ketiga terkait pembayaran, contohnya ada PayPal, ada pembuat atau maker ya, ada YouTuber lah ya. Ada mobile content, nah ini sebagai mobile apps, ada kesehatan, contohnya health food ya. Sekarang ada halal food ya, halal lifestyle sekarang ya. Dan yang ketujuh misalnya adalah Internet of Things ya. Bagaimana
komunikasi itu dibangun antara mesin dengan mesin, mesin to mesin ya, M to M communication gitu ya, Internet of Things. Nah, sumbernya dari mana saja ya? Bisa dari pelanggan ya, dari pelanggan kita bisa minta pendapat mereka, voice of customer ya, atau dari keluhan-keluhan mereka, komplain mereka. Yang kedua, produk dan jasa yang ada ya, termasuk kompetitor. Kita bisa melihat dari produk dan jasa yang ada, dari barang-barang yang ada di pasaran, atau dari kompetitor-kompetitor kita, apa sih yang perlu diperbaiki seperti itu ya. Yang ketiga, saluran distribusi, berinteraksi dengan nasabah. Yang keempat, pemerintah, hak paten dan regulasi. Ini sumber ide ya, jadi bisa macam-macam. Kadang-kadang contoh misalnya nomor 4 pemerintah. Ketika pemerintah membuat suatu regulasi, mungkin itu akan memberikan suatu ide atau inovasi yang baru kepada bisnis kita gitu ya. Ini contohnya. Jadi tadi kita bicara entrepreneurship, dia bisa mengubah sampah menjadi emas ya. Dia kita teknisnya adalah bagaimana dia bisa melihat suatu peluang dan memanfaatkan peluang tersebut sehingga memberikan profit bagi bisnisnya gitu ya. Nah, inilah cara-cara bagaimana kita bisa melihat peluang dan sumber-sumber ide untuk mencari peluang tersebut. Ini kita masuk ke materi selanjutnya, produk atau pasar. Nah, ini tentu pertanyaan yang cukup klasik ya. Ketika kita ingin memulai bisnis ya, muncul pertanyaan, pasar dulu atau produk dulu? Kalau seperti itu ya. Nah, ini kan gambarannya telur dulu atau ayam dulu. Nah, ini kan nggak ada habisnya ya. Pasar dulu atau produk dulu? Nah, ini jadi kira-kira kalau kita ingin memulai bisnis nih, mana sih yang kita harus fokuskan, pasar dulu atau produk dulu? Nah, kalau kita memilih untuk berfokus pada pasar dulu ya boleh-boleh saja ya. Kita saya mau fokus pada pasar dulu. Berarti kita harus menentukan target pasar ya. Segmen pasarnya apa? Misalnya kita ingin punya produk jual makanan, segmen pasarnya siapa? Segmen pasarnya adalah misalnya mahasiswa gitu ya, atau pelajar seperti itu. Yang kedua, mencari kebutuhan pasar, pain point atau masalah yang dihadapi segmen pasar ya. Tadi segmen pasar kita ada mahasiswa. Kira-kira apa sih yang diharapkan oleh mahasiswa tersebut terkait makanan ya? Misalnya makanan untuk mahasiswa itu apa sih? Misalnya pertama, dia ya pasti harganya jangan terlalu mahal. Mungkin kalau faktor enak mungkin tidak terlalu ya. Mungkin faktor enak nomor sekian ya. Yang penting dia tidak terlalu mahal dan juga porsinya lumayan gitu ya. Nah, itu contoh poin-poin nih atau masalah yang dihadapi oleh segmen pasar. Yang ketiga, membuat produk yang dapat menjawab permasalahan tersebut ya. Kita buat produk yang tidak terlalu mahal, yang sesuai dengan ekspektasi dari mahasiswa tersebut. Yang keempat, mendistribusikan produk ke pasar ya. Setelah kita ciptakan produk atau kita buat planningnya produknya, ya kita jual ke pasar gitu. Nah, ini kan pasar udah jelas ya, itu mahasiswa. Atau strategi seperti ini disebut juga dengan customer centric ya. Customer centric yaitu strategi bisnis yang mencari pasar dahulu sehingga memastikan bahwa produk yang dijual akan diserap oleh pasar. Fokusnya adalah pada bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan mereka gitu ya. Prosnya atau keuntungannya atau plusnya sudah jelas produk akan dijual ke segmen pasar yang mana ya. Sudah jelas pasar yang mana ya. Jadi tinggal mendistribusikan atau mendeliver kepada segmen pasar tersebut. Consnya atau minusnya, kebutuhan pelanggan belum tentu sesuai dengan kompetensi perusahaan. Nah, jadi belum tentu kita punya kompetensi untuk membuat produk yang diharapkan oleh customer. Itu belum tentu perusahaan mampu menyediakan produk yang dibutuhkan. Nah, ini juga jadi problem ya. Karena kita harus mempertimbangkan secara eksternal customer maunya A, tapi secara internal kapabilitas kita, kompetensi perusahaan kita belum tentu sampai ke A gitu ya. Nah, itu jadi minusnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara pasar dulu, kita bicara sahabat Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, pengusaha yang juga sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf melakukan strategi ini, ya, ketika hijrah ke Madinah, beliau minta untuk ditunjukkan di mana pasar. Dan kemudian Abdurrahman bin Auf
dia berusaha berikhtiar di pasar tersebut, jual beli, berdagang dan seterusnya, sehingga beliau menjadi pengusaha sukses gitu ya. Nah, ini strategi pasar dulu gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menentukan target pasar yang mana, dan kita fokus pada customer ya, atau customer centric di sini strateginya. Tentu ada plus minusnya. Nah, bagaimana dengan strategi produk dulu? Produk dulu akan berfokus pada bagaimana menyediakan produk yang berkualitas ya. Jadi produk itu harus amazing gitu ya, harus berkualitas. Dibutuhkan visi dan kompetensi perusahaan terhadap produk tersebut. Nah, jadi ini kita harus punya visi yang jelas nih. Produknya mau seperti apa. Dan juga perusahaannya harus kompeten ya. Tapi ini karena ini sesuai dengan kompetensi dari perusahaan yang membuat produk tersebut. Yang ketiga, belum memiliki target pasar yang jelas sehingga terutama pada saat pertama diluncurkan. Ya, karena kita fokus pada produk, pasarnya belum jelas nih. Keempat, perlu dilakukan tes pasar untuk melihat animo masyarakat terhadap produk tersebut. Nah, jadi karena pasarnya belum jelas, jadi kita masih perlu tes pasar lah, tes market gitu ya. Nah, strategi seperti ini disebut juga dengan product centric atau strategi bisnis yang berfokus pada bagaimana membuat produk baik barang maupun jasa yang sangat berkualitas yang berbeda dengan produk kompetitor. Nah, strategi ini akan menonjolkan keunggulan dari produk tersebut baik secara teknologi maupun lainnya. Prosnya atau plusnya sesuai kompetensi perusahaan. Jadi produk yang diciptakan atau yang dibuat itu sesuai dengan kapabilitas perusahaan ya, dengan internal. Consnya atau minusnya perlu upaya lebih keras untuk pemasaran seperti promosi produk, membuat komunitas, pelanggan dan seterusnya ya. Ini itu dalam marketingnya perlu upaya lebih ya, effort lebih ya. Apalagi kalau kita produk tersebut masih relatif baru. Nah, ini contohnya Apple ya. Contohnya ada perusahaan Apple. Apple adalah perusahaan yang fokus pada produk. Bagaimana mereka membuat produk yang berkualitas, yang berbeda dengan produk sejenis. Keberhasilan mereka ditandai dengan adanya pelanggan fanatik atau komunitas yang setia menggunakan produk Apple. Jadi ini contoh, tadi kita bicara market dulu ada Abdurrahman bin Auf. Kalau kita bicara produk-produk dulu atau fokus pada produk sentrik, kita ada perusahaan Apple ya. Teman-teman tahu ya Apple ya, iPhone, MacBook seperti itu ya. Nah, ini adalah strategi kita fokus pada produk. Itu gimana caranya? Makanya kita buat produk yang berkualitas, yang berbeda, yang unik, yang canggih ya, yang different ya, istilah intinya yang berbeda dari produk sejenis oleh kompetitor gitu. Nah, ini quote dari Steve Jobs ya. People don't know what they want until you show it to them. Jadi menurut Steve Jobs ya, nah ini memang salah satu kunci keberhasilan Apple adalah visi dan kepemimpinan dari Steve Jobs ini ya. Mereka tuh nggak tahu yang mereka butuhkan sampai kita menunjukkan yang mereka butuhkan. Nah, ini maksudnya makanya Apple itu dia nggak peduli dengan market ya, dia fokus pada produk, dan kita lihat saat ini cukup berhasil ya strategi seperti itu ya. Jadi market dulu atau produk dulu itu tidak masalah ya. Tidak ada benar, tidak ada salah ya. Tadi ibarat telur dulu atau ayam dulu. Nah, ini contoh komersil atau iklan dari, kalau kita bicara ini iPhone ya. Life is easier on iPhone and that start as soon as you turn it on. Nah, jadi fokus ke produknya nih, ke iPhone-nya. Nyalain no iPhone ya, turn it on, nyalain, maka dia akan banyak hal-hal yang bisa Anda dapatkan gitu ya. Nah, ini iklan Samsung ya, Galaxy A8 A8 ya. Capture your true self with Galaxy. Nah, ini dia fokus kepada customer ya. Kalau kita bicara iklan ini ya. Ini fokus ke produk centric. Ini fokus ke customer. Capture your true self with Galaxy A8. Nah, dia bicara mengenai your true self. Nah, ini kan your ini kan ke customer ya. True self with Galaxy A8. Nah, jadi ini tergambar dalam komersial ya. Komersial dilihat dari sisi produk dan dari sisi pelanggan ya. Jadi bagaimana Apple menonjolkan produknya dan bagaimana Samsung menonjolkan customer centricnya gitu ya.
Baik, kita masuk ke materi selanjutnya tentang income generating. Ya, kalau kita bicara model bisnis, secara definisi adalah cetak biru manajemen untuk memberikan produk atau layanan yang berharga kepada pelanggan dengan cara yang akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya dan menghasilkan keuntungan. Ini menurut Thomson. Jadi model bisnis ini adalah cara perusahaan menghasilkan income. Caranya bisnis mereka seperti apa sehingga menghasilkan pendapatan atau income. Nah, ini disebut dengan model bisnis. Gitu ya. A business model describe the rationale of how an organization creates, differ, and capture value. Nah, ini Osterwalder 2010. Nah, ini bicara tentang nilai. Tadi kita bicara tentang income ya. Ini bicara mengenai nilai. Mungkin lebih abstrak ya. Model bisnis menggambarkan cara bagaimana perusahaan menciptakan, memberikan, dan mendapatkan value atau nilai. Nah, ini perusahaan, ini customernya, create and deliver value ya. Apa sih yang di-create dan di-deliver? Harga murah, kualitas produk, pelayanan nih. Tadi bicara keunggulan tadi ya. Value kepada customer yang diberikan apa sih? Oh, harga murah, kualitas produk, pelayanan contohnya. Dan meng-capture value. Ada feedback nih, ada feedback ya. Pendapatan dan keuntungan perusahaan. Nah, jadi bagaimana perusahaan itu menciptakan nilai dan mendeliver nilai kepada pelanggan dan sehingga pelanggan itu bisa memberikan umpan balik dalam bentuk pendapatan atau keuntungan perusahaan. Nah, ini teknisnya adalah bagaimana bisnis model ya, model bisnis dari suatu perusahaan. Nah, ini adalah bisnis model Canvas, adalah alat bantu pada saat memulai bisnis. Berisi beberapa rencana dalam menjalankan bisnis yang disebut dengan building block. Building block ya. Jadi ini alat bantu pada saat teman-teman ingin memulai bisnis ya. Ada beberapa poin yang perlu ditentukan atau didiskusikan ya. Ada key partner dan seterusnya yang disebut dengan building block. Nah, ini toolsnya seperti ini. Ini alat bantu ya. Isi apa saja? Nah, ini ada 9 elemen model bisnis. Building blocks of business model. Nah, ini dari Osterwalder 2010. Pertama adalah customer segment. Nah, berarti ini segmentasi customer. Segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Yang kedua, value proposition. Merupakan keunggulan produk poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat bagi customer segmen. Hal ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain. Nah, ini value proposition. Ketiga, channel ya, saluran. Bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda hingga digunakan oleh konsumen akhir. Keempat, revenue stream. Sumber pendapatan merupakan bagian yang paling vital, yaitu bagaimana perusahaan memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen seperti bahan baku, produk, atau kinerja. Nah, ini contohnya. Kelima, key resource, sumber daya, berisikan daftar sumber daya yang dimiliki atau direncanakan oleh perusahaan untuk mewujudkan value proposition. Misalnya mesinnya apa ya, mesin yang dibutuhkan, kualitas manusia seperti apa, SDM-nya. Yang keenam, customer relationship, hubungan konsumen, menjalin ikatan dengan pelanggan, misal membangun komunitas. 7. Key activities, aktivitas yang dijalankan. Semua aktivitas bisnis berkaitan produk yang kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Ya, aktivitas utama ya. Misalnya jualan, marketingnya seperti apa, operasionalnya seperti apa. Yang kedelapan, key partnership atau kerjasama. Pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya seperti supplier, distributor. Nah, ini kita mau kerjasama dengan siapa nih? Dengan supplier siapa? Distributor siapa gitu ya. Yang ke-9 ada cost structure, struktur biaya. Struktur pembiayaan bisnis, bagaimana perusahaan memperoleh dana dan prediksi laporan keuangan. Nah, ini misalnya modalnya berapa ya, berapa yang buat aset, berapa yang buat modal kerja dan seterusnya. Sehingga bisa diprediksi, oh kira-kira pendapatannya sekian, salesnya sekian, dan profitnya sekian gitu. Nah, ini adalah bisnis model Canvas atau alat bantu kita dalam membuat suatu bisnis baru ya. Kita ingin mulai bisnis, kita perlu mengonsep sebuah bisnis plan atau rencana bisnis yang dibantu oleh bisnis model Canvas. Nah, ini adalah 9 poin yang istilahnya menjadi building block dari bisnis kita. Baik, kita masuk ke takeaway atau kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kita kali ini adalah model bisnis adalah cara perusahaan menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan
sehingga mendapatkan income dan keuntungan. Nah, ini bisnis ada tentang memberikan nilai kepada pelanggan. Setidaknya terdapat 3 macam keunggulan yang bisa ditawarkan, yaitu harga, produk, dan pelayanan. Dalam memulai bisnis, kita bisa menggunakan strategi produk atau customer centric. Nah, ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya, seperti mana telur, mana ayam. Yang keempat, untuk memulai bisnis, dapat menggunakan alat bantu bisnis model Canvas atau BMC yang memuat perencanaan beberapa aspek penting dalam bisnis atau building block. Jadi, seperti itu. Nah, ini take away ya, kita take away dari materi kita kali ini. Berikut adalah referensi bahan bacaan yang bisa teman-teman baca kembali untuk pengayaan materi. Oke, demikian materi ketiga kita tentang model bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf, kita masuk ke sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.